Kami memang berbeda, kami luar biasa. Meskipun kami tidak seperti dengan sekolah yang lain, tapi pelayanan kami itu adalah yang menunjukkan. Kami punya motto, second home for your children, jadi rumah kedua. Pola asuh adalah hal yang number one. Jelang pergantian tahun ajaran baru 2024-2025, Homeschooling House of Knowledge G, yang beralamat di Ruko Reni Jaya, nomor 22, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, wisuda 45 anak didik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA yang dikemas dengan penuh keceriaan, di mana seluruh anak didik yang pria menggunakan jas, dan yang wanita serta orang tua menggunakan baju kebaya ciri khas Nusantara, yang dilaksanakan di wisata outbound Megantara Edu Park Pamulang. Adapun rangkaian kegiatan diawali dengan sungkeman antara anak dan orang tua, pentas seni, dengan penampilan dari anak didik tingkat PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, pelepasan sepasang burung merpati, pemberian medali dan sertifikat kelulusan. Francisda Theodora Ferdiansyah kepada media menuturkan, kegiatan wisuda tersebut pertama kali dilaksanakan di luar sekolah. Setelah 11 tahun berdirinya Homeschooling atau PKBM House of Knowledge G, dengan tujuan memberikan kenang-kenangan yang berarti untuk anak didik dan juga orang tua murid. Acara kami itu merangkum semua pelepasan untuk anak kelas TK, SD, SMP, SMA. Nah, di mana kegiatan ini tujuannya adalah memberikan satu kenang-kenangan yang berarti untuk anak-anak, terutama orang tua murid, supaya mereka merasakan bahwa pentingnya suatu pendidikan, dan kalau mereka sudah menyelesaikan suatu pendidikan, maka mereka akan mendapatkan hasil seperti misalnya mereka dilepaskan. Hari ini yang kami wisuda itu total semuanya ada sekitar 45-an, tapi ada beberapa yang nggak datang karena mereka kan ada yang dari luar. Jadi Hokni Antik ya, kami itu bisa online, bisa offline. Jadi kalau di luar kota kami nggak bisa memaksa mereka untuk datang, tapi untuk pembelajaran dan ujian tetap seperti itu. Saya berharap dengan adanya graduation dan pelepasan ini minimal ada kesan yang baik dari anak-anak, orang tua pada sekolah kami, dan kami juga memberikan sesuatu yang indah buat anak-anak, bahwa sekolah itu tidak menakutkan tetapi harus diperjuangkan dengan sebaik mungkin. Lebih lanjut dirinya mengungkapkan rasa sedih dan terharu saat melaksanakan serangkaian kegiatan yang diadakan panitia, dan dirinya menjelaskan makna dari sungkeman, pelepasan burung merpati dan pemberian medali serta sertifikat kelulusan. Kemasan tahun ini luar biasa. Kami bikin bahwa graduation atau kelulusan ini kami memberikan penghargaan paling utama yaitu orang tua. Tapi seperti yang sudah dilihat bahwa di anak mana pertama kali anak-anak harus sungkem kepada orang tua. Sungkem supaya mereka tahu bahwa kalau mereka bisa sampai saat ini itu karena orang tua. Mereka bisa besar, mereka bisa sekolah itu juga karena orang tua yang sudah mendidik, membesarkan, membiayai mereka. Dan luar biasa tadi ya, kita berlinangan air mata. Saya pun sebagai kepala sekolah, guru, saya terharu karena baru tahun ini saya merasakan ternyata arti sungkem itu sangat dalam. Nah, mungkin dengan sungkem itu anak-anak bisa ini ya, bisa sebagai satu pesan bahwa orang tuaku sayang, aku harus jadi anak yang baik, aku harus sekolah yang baik. Itu pesan dari Rausa Siska adalah jadilah anak-anak yang hebat, yang pinter, bisa bebas memilih cita-cita kalian setinggi-tinggi mungkin seperti burung yang akan Rausa Siska lepaskan. Kita akan lepaskan, semuanya teriak 1, 2, 3, nanti Bu Siska lepaskan ya. Siap? Ya.
Tadi waktu saya melepaskan burung, itu artinya saya melepaskan anak-anak ini. Supaya anak-anak ini bisa menggapai cita-citanya setinggi langit dan melepaskan mereka untuk mereka bisa ke jenjang berikutnya. Itu yang saya harapkan sebagai guru. Itu hanya sebagai simbol, tapi simbol itu berarti sekali. Walaupun hanya sepasang burung dara, tapi itu membuat kita itu merasakan bahwa benar-benar ya, kami orang tua ataupun guru, kita memang kadang-kadang harus melepaskan anak. Untuk apa? Untuk kita sukses, untuk kita jadi memiliki masa depan yang baik. Baru kemudian kami memberikan acara pelepasan. Kami tidak pakai baju wisuda, kami pakai baju pelepasan biasa saja. Memberikan dia medali. Medali itu artinya, ini loh, kamu udah selesai di tingkat ini. Mari selanjutnya kamu kejar lagi medali-medali yang lain untuk kamu bisa menjadi anak-anak yang sukses kelak. Sebagai pendiri House of Knoledge G, dirinya menceritakan awal mula berdirinya sekolah homeschooling tersebut, tepatnya sejak 2013 lalu, dan sudah terakreditasi di tahun 2017. Dalam kesempatan tersebut dirinya menegaskan, sekolah House of Knoledge G merupakan sekolah inklusi, di mana semua anak diberikan kesempatan yang sama untuk belajar. HOK ini berdiri tahun 2013 dan sekarang kurang lebih hampir 11 tahun ya. Lewat perjalanan yang panjang sampai akhirnya kami 2017 kami sudah terakreditasi. Puji Tuhan, alhamdulillah akreditasi kami A. Jadi TK sudah akreditasi, SD, SMP, SMA juga sudah akreditasi. Sekolah HOK ini adalah sekolah inklusi, tapi bukan sekolah SLB. Sekolah inklusi artinya sekolah yang menerima semua macam anak yang mereka punya kelebihan dan kekurangan, termasuk juga anak yang berkebutuhan khusus. Seperti kita ketahui, banyak konsep orang tua atau yang luar bahwa anak berkebutuhan khusus pasti kurang. Tapi saya menemukan di sini bahwa anak berkebutuhan khusus mereka tidak kurang, tapi mereka juga punya kelebihan. Dan anak-anak ini juga berhak untuk mendapatkan tempat yang layak untuk pendidikan. Nah, HOK ini menerima anak, tidak hanya anak yang berkebutuhan khusus, kami banyak sekali. Jadi tidak hanya menerima anak kebutuhan khusus seperti kata-kata orang, HOK, mereka beranggapan bahwa HOK adalah sekolah anak berkebutuhan khusus. Oh enggak, tidak. HOK justru punya yang lebih besar, lebih luas lagi. Kami menerima semua anak. Contoh, artis kayak Akila, nggak mungkin dia masuk sekolah reguler. Pembalap seperti Steven, nggak mungkin. Seperti Ashley, petinju, nggak bisa. Jadi dia harus menemukan tempat yang cocok seperti HOK, yaitu kami lebih banyaknya ke homeschooling. Jadi di sana mereka bisa belajar. Nah, sedangkan anak-anak yang spesial ini memang kami sudah siapkan guru-gurunya. Kurang lebih ada 50 guru kami di sini yang bisa mengcover anak-anak yang spesial itu. Dan mohon maaf, mungkin beberapa sekolah reguler tidak bisa. Tapi karena kami per person anak itu pegang, maka apapun yang menjadi kekurangan anak itu bisa ditangani oleh kami. Jadi itulah HOK. Dengan segala macam, kami juga mengajarin dia life skill ya, karena jujur aja life skill itu penting. Kalau sekarang orang cuma hanya pintar aja itu percuma. Tapi kalau orang punya skill, terus punya attitude yang bagus, karakter yang bagus, itu lengkap. Mau dia anak berkebutuhan khusus atau tidak, itu yang paling utama. Jadi itulah yang motonya HOK adalah memang membina anak-anak ini dari karakter. Kami punya moto second home for your children, jadi rumah kedua. Jadi murid kami memang dalam kelas itu nggak banyak. Terus selain moto itu kami juga punya prinsip dalam pelayanan kami adalah disiplin, pelayanan, dan kasih. Disiplin harus, pelayanan kita nggak boleh pilih-pilih. Mau orang mampu tidak mampu, orang berkekurangan atau anak berkebutuhan atau tidak terima. Kasih itu adalah nilai dari semuanya, karena kasih itu kan penting ya. Kasihlah yang merubah ini semuanya. Itu. Francisda menambahkan, dalam memperjuangkan menjadi sekolah yang terakreditasi, sudah melalui beberapa rintangan yang cukup panjang, dan bukan hanya itu saja, di awal berdirinya sekolah, dirinya menghadapi beberapa rintangan yang membuat dirinya sedih. Menangislah kita. Kurang lebih 11 tahun. Di awal kami dianggap sekolah yang seperti tadi. Bahwa ada yang bilang kami adalah sekolah yang ya cukup terkenal di HOK. Tapi saya selalu tersenyum. Bahkan ada penguat dari teman-teman dan anak saya sendiri bilang,
Kami memang berbeda. Kami luar biasa. Meskipun kami tidak seperti dengan sekolah yang lain, tapi pelayanan kami itu adalah yang menunjukkan. Mengenai tantangan, aduh luar biasa. Apapun kata orang, ya kita harus terima. Kita nggak boleh protes. Tapi semakin hari kita harus merubah diri, melakukan evaluasi. Sampai akhirnya di saat sekarang ini, gedung baru kami sudah jadi, ya akhirnya semua bisa berjalan dengan lancar. Kalau mendengarkan kata orang, kita nggak bisa akan maju. Kalau tantangan banyak. Di awal perjuangan untuk kami mendapatkan akreditasi itu nggak gampang. Bagaimana saya mempersiapkan, baik persiapan administrasinya, keuangannya, dan lain-lainnya, sarana prasarana itu nggak gampang. Tapi mungkin Tuhan punya maksud yang baik sampai semua bisa dijalani tantangan itu dengan sebaik mungkin. Wanita lulusan psikologi tersebut menghimbau kepada orang tua untuk selalu ingat bahwa anak merupakan investasi, dan Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah salah memberikan seorang anak, dan pihak sekolah akan membantu orang tua yang tidak mampu. Yang saya suka sedih dan menangis adalah mereka tahu kalau anak mereka spesial. Mereka tahu anak mereka tidak spesial, tapi mereka karena biaya. Tapi mereka tidak bersemangat untuk mengusahakan. Makanya saya selalu pesan kepada orang tua, jangan boleh berhenti kalau mereka sudah selesai di tahap ini. Mereka harus tetap berjuang. Karena yang harus mereka ingat adalah satu, anak itu investasi. Yang dua, anak itu harta karun. Tuhan nggak pernah salah milih kok anaknya. Tuhan sudah pilihkan orang tua A, anaknya A. Orang tua B, anaknya B. Nah, yang saya temukan adalah kami tidak mampu, Bu. Kami bantu, tapi kami juga sering dimanfaatkan. Nah, itu yang kami tidak suka. Kalau mengenai bantu menolong, kami siap bantu. Kami bisa pisahkan kok mana yang mampu, mana yang tidak. Kami bisa cari sponsor. Tapi banyak yang saya temukan orang tua nggak seperti itu. Itu yang pertama kalau untuk biaya. Yang kedua, kalau mereka tahu punya anak berkebutuhan khusus atau yang spesial, atau juga mungkin tidak spesial, mereka tidak bisa bangun pagi, itu kan termasuk spesial. Main HP dari pagi sampai subuh. Malu mereka kan, nggak disekolahkan, dibiarkan aja. Terus bagaimana mereka? Nah, itulah yang saya bilang, orang tua harus benar-benar menjadi orang tua yang benar. Harus punya dedikasi atau membentuk pola asuh itu dari kecil. Karena kalau tidak, mereka nggak akan jadi anak yang baik, mereka nggak akan jadi anak yang sukses. Pola asuh adalah hal yang nomor 1. Dirinya berpesan kepada orang tua, jangan pernah berhenti untuk bertanggung jawab, dan kepada anak-anak yang sudah wisuda untuk tidak berhenti belajar, karena dengan belajar kita akan tahu segalanya. Pesan saya buat anak-anak saya yang wisuda hari ini, jangan pernah berhenti belajar. Karena dengan belajar kita bisa tahu semuanya. Ya. Yang kedua, nggak boleh mengeluh atau marah kepada orang tua, karena orang tua itu adalah pemberian Tuhan. Jadi untuk anak-anak semuanya, tahu sepesan, tidak boleh melawan orang tua, hormati orang tua dengan sepenuh hati dan jiwa. Untuk mama papa semuanya, saya juga pesan, jangan pernah berhenti untuk bertanggung jawab kepada anak-anak, karena anak-anak adalah investasi dan harta karun. Tidak boleh mengatakan aku lelah mencari uang untuk anakku, tapi ingat, dengan dia memberkati anaknya, maka berkatnya juga akan turun. Untuk para orang tua semuanya, ciayo, ya. Ciayo itu artinya semangat, tidak boleh putus asa, dan senantiasa memberikan cinta, karena dengan semua yang susah di dunia ini bisa terjawabkan dan bisa terselesaikan. Jadi, ciayo, baru jadi henhao. Sia-sia. Mohon maaf sekali lagi kalau kami ada salah, karena kami juga masih manusia. Mungkin ada salah kata atau perilaku yang kami kurang berkenan untuk anak-anak dan juga para orang tua. Namun kasih sayang dan cinta kami tidak akan pernah luntur. Terima kasih dan semangat buat kita semua. Homeschooling House of Knowledge. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen, untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.